Selamat malam, Annyeong guys. Halo sobat-sobat Debak. Annyeong guys. Halo sobat-sobat Debak, bertemu lagi di sini channel saya Piandi atau Piandi Tapraja atau apalah saya manggil gua apa. Kembali lagi di konten Gemetar. Alpi Geral mencari thread Twitter. Argumentatif. Apa tuh singkatan? Alpi Geral mencari tit. Kita hari ini akan membahas lika-liku konser Blackpink yang ternyata cukup banyak diperbincangkan di Twitter, di sosial media manapun, di TikTok. Apa sih yang emang ada apa sih? Nah, ini kan bridgingnya kalau gibah lu dulu lah bridgingnya gimana? Konteksnya apa konteksnya? Jadi sebenarnya Blackpink kemarin tuh kita review dulu lah dari kita dulu dari pendapat kita pribadi. Karena kita pernah nonton ya. Jadi Geral nonton di Platinum, gua nonton di VIP Day 2. Kita sama-sama Day 2. Harusnya gua Day 1, tapi gua ketipu di Day 1. Bisa cek sendiri sosial media gua di TikTok. Jangan cek sendiri, kita bahas di sini. Oh iya, kita akan bahas boleh, tapi nanti dulu kita review secara konsernya dulu bagaimana ya. Menurut lo worth it nggak dengan price list segitu nonton Blackpink? Kan paling tinggi kalau nggak salah harga tiketnya 3,8 ya, itu VIP. Gua itu Platinum VIP. 3,4. Nah, menurut lo untuk harga segitu menurut lo worth it nggak nonton Blackpink? Kalau setuju sih kalau gue. Kalau secara Blackpink sih worth it ya. Blackpink ya, secara nonton Blackpink. Blackpink. Apa? Lu nungguin gua ngomong doang anjir. Iya. Tapi yang menurut gua yang bikin gak worth it itu adalah venue-nya. Oke, kalau menurut gue overall Blackpink ini hanya worth it hanya karena dia Blackpink sih. Betul. Dari segi seating, aduh nggak banget deh. Seatingnya itu yang Aduh najis banget, 3,4. Kita ngeliatnya Blackpinknya tuh kecil banget kayak lagi di Quantum Mania anjir. lagi di Quantum Realm. Quantum Realm ya. Blackpinknya kayak kecil banget. Kayak lagi di film Ant-Man anjir. Ibaratnya sebenarnya kayak misalnya kita cuma menonton layar. Itu layar juga kalau diputerin video Blackpink di Kuala Lumpur kita juga nggak tahu tuh. Ibaratnya kita kayak lagi nobar layar aja gitu. Iya. Layar itu kalau kayak nggak live juga misalnya. Kalau plot gua sadar Blackpinknya di backstage aja layar tuh diputar performance mereka yang di Jepang di Kuala Lumpur, vibes-nya sama. Vibe-nya sama ya. Sama, jadi nggak gitu. bisa ngelihat mereka langsung di panggung ya. Itu platinum aja yang 3,4 udah sekecil itu. Apalagi yang di kategori yang aduh kasihan di tribun itu kasihan banget ya. Apalagi tribun yang kiri gitu. Cuman ngelihat lautan pink doang. Tribun dari tengah ya udahlah karena masih bisa pakai apa sih yang kamera yang begini-begini tuh. Kamera begini tuh. Enggak, yang kamera ini loh yang ditempelin. Gerakannya kenapa begitu? Ditempelin di HP terus bisa begini-begini itu. Iya, lens wide gitulah, lensa wide gitu. Dipakein itu masih bisa dapat lensa zoom itu ya. Karena tapi sebenarnya katanya juga di kamera zoom itu disita-sitain ya. Yang kasihan itu yang dari samping ini loh. Jadi stage-nya kan begini. Nah, yang dari sini gua lihat tuh di TikTok ada yang ini ada yang dari sini. Ntar dimasukin. Ada, ntar gue kirim linknya ke HS ya. Dari sini, buset. Jangan kan ngeliat Blackpink, ngeliat panggung aja nggak bisa gitu. Ngeliat layar aja nggak udah kayak layar aja tuh tipis. Layarnya kayak jajar genjang tipis. Iya kan? Tipis. Secara ilusi optiknya. Itu cuma bisa ngeliat kembang api doang. Kalau mau lihat kembang api nggak usah ke konser Blackpink. Lu ntar tungguin bulan depan Lebaran juga lu bisa ngeliat kembang api gitu. Nggak usah ke konser Blackpink, kasihan banget jujur. Itu kalau yang di samping sini masih mending yang di atas ya. Kalau yang di bawah kalingan ini anjir. Kalingan pembatas. Ntar gua kirim juga gambar ke HS. Jadi ini pembatas dan pembatasnya kan itu waktu itu day pertama kan hujan. Pembatasnya jadi burem anjir. Orang-orang sampai ada yang effort naikin pembatas yang transparan itu sampai pada ngelapin yang bagian luarnya anjir. Lu bayangin. Gua kasian banget sih sama yang beli cat, gue turut berduka banget buat kalian. Itu bener-bener vibes-nya itu cuman kayak dengerin musik doang, kayak nggak ada bedanya lu pergi ke Friday Norebang Blackpink naik gitu kan. Iya nggak betul. ada bedanya. Jadi kayak turut berduka cita ya buat yang di kategori 4, tapi ya mungkin bahagia orang tuh berbeda-beda ya. Mungkin mereka juga ada yang merasa seneng karena udah ngerasa kayak berjarak berapa meter. Akhirnya aku menghirup udara yang sama dengan Blackpink gitu kan. Ya mungkin udah senang, bahagia orang berbeda-beda. Kita nggak bisa menakar. Bahkan ada juga beberapa yang gue lihat konten creator sempat lewat di TikTok, ada juga yang bahagia dengan dia datang ke GBK terus akhirnya dia
duduk ngampar di luar di luar stadion, dia gue liat nonton norebang di luar ya. Iya, norebang di luar ya, dengan suara musik. Iya, itu aja udah pada bahagia ya. Gua ya apalagi di dalam nggak apa-apa kan. gitu. Mungkin itu bahagia Bahagia udah orang berbeda-beda. Iya, bahagia Cuman orang menurut berbeda. gue ini bukan salah orang-orang yang beli tiket sih. Salah promotornya sih. Maksud gua kan terlalu serakah menurut gue. Iya, maksud gua kan itu yang kita permasalahkan di sini adalah treatment si promotor kepada penonton, bukan kadar bahagia orang segimana gitu loh. Menurut gue tuh kayak garis bawahi ya. Promotornya cukup serakah karena Iya. gila tega banget coy ngejualin yang di pinggir ini tuh menurut gue tuh cukup tega anjir kayak Mereka kan mikirin duit doang. Mereka kan dengan set list plan yang mereka sebar di sosial media, mereka kan tentunya harusnya secara normalnya mereka udah menguji coba itu. Pandangannya kayak gimana nih kalau dari kategori ini? Pandangannya gimana nih kalau dari kategori itu, dari seat plan yang ini? Mereka harusnya sebagai panitia udah bisa mengira-ngira ini kira-kira orang nyaman nggak nonton dari seat plan yang ini Bagi gitu. gue instead of dia jualin yang di kanan kiri ini, mendingan dia bikin Blackpink itu lebih dari 2 hari gitu. Jadi kayak dia jual yang ini aja, yang sini, yang seatnya nontonnya enak, tapi Blackpinknya tuh konsernya tuh kayak 3 hari kayak kemarin NCT gitu kan. Iya, NCT 3 hari. Atau sebulan misalnya. Sebulan ngapain? Dia nggak kos di Jakarta, Blackpink. Blackpink kan nggak kayak kita yang tiap hari kita bisa main Mobile Legends, ada waktu free. Loh, tapi lu pikirin Blackpink. Jennie aja baru pulang dari luar negeri anjir habis acara. Iya, tapi kan di sini Fashion juga mereka apa? bisa kerja. Kayak misalnya, pasti gue yakin banget kalau Blackpink ngekos di Indonesia, pasti kayak syuting di pagi-pagi pasti anjing. syuting di Brownies, pasti. Kan ada masalah aja kan kegiatannya. mereka kan juga kerjanya nggak cuma itu, Ger. Ada yang jadi kayak Jennie Global Ambassador Chanel. Di sini Emang ada, jangan salah, di PI ada channel, di PI ada channel, beda kalau di sono kan langsung pusat. di PI ada Emang channel, emang bisa. di Pacific Place ada channel. Emang bisa job event attendance WFH dari kosan Bisa pakai Zoom. Halo guys, I'm Jennie from Indonesia. dari Zoom. Dari Zoom. Di Platinum tuh ya Allah kecil banget. Udahnya kecil, orang-orang tuh pada ngangkat lightstick ya. Setinggi Valhalla Sumpah. sampai Ragnarok. Itu lightsticknya anjir. Sampai surga anjir. Iya betul, lightsticknya kayaknya itu udah menyentuh atmosfer dikit lagi kayaknya. Tinggi banget sumpah. Itu terjadi bukan cuma di Platinum, di VIP juga. Banyak yang ngangkat lightsticknya. Lu kan ngangkat lightstick gini bisa. Ada yang komen di postingan gue kayak, duh Geraldi ini apa-apa salah. Jadi menurut lo angkat lightstick itu harus semana? Bukan apa-apa salah ya bang, itu udah jelas-jelas salah. Iya. Angkat lightstick segini-gini, lu ngapain ngangkat segini? Lu mau ngegetok panggung? Iya. Lu mau memperbaiki panggung? Iya. Apakah lu mau menggetok lalat yang lewat? Ngapain? Lu mau menggetok cumulonimbus? Hah? Nah, awan cumulonimbus digetok kali. Anjir, kata gue kayak jangan terus pandangan kita itu ya cuma lihat apa HP Iya. orang berdiri tapi di D2 lebih tertib ya. Di D1 gue lihat video-video orang berdiri di kursi buat naruh pantat ya, sialan. Iya. Bukan buat naruh kaki. Buat para orang-orang kampungan, kursi itu buat taruh pantat, buat taruh bool ya. Bukan buat taruh kaki di situ. Makanya aneh banget sih. Jadi kayak tapi mungkin ya orang-orang ini itu gue bisa relate karena nggak semua orang tuh K-popper. Karena Betul. kalau K-popper pasti udah paham dengan instruksi tak tertulis dari nonton konser. Dan gue nggak masalah dengan non K-popper yang menonton Blackpink. Yang gue permasalahan adalah non K-popper nonton Blackpink tidak punya manner. Nah, itunya dia gitu. Betul. Dan Kembali, potensi orang datang gak punya manner tuh lebih gede karena yang nonton tuh bukan K-popper. Jadi itu sih yang jadi persoalannya lebih ke situnya gitu. Betul. Tapi kayak misalnya kayak Cindy kemarin manajer gue, Cindy kan bukan K-popper banget tapi dia datang ke konser Blackpink tapi dia behave. Iya. Dia nggak yang kampungan gitu. Jadi ya nggak masalah kalau yang kayak gitu karena emang kan acaranya nggak yang di posternya ditulis Blinks only gitu, nggak. Kalian nggak bisa marah sama yang non K-popper yang datang gitu. Terus ini kembali ke masalah seat plan ya. Jadi ternyata di day 1 itu banyak kejadian seat itu ngeluarin double seat number gitu. Terus ada juga yang bilang Platinum banyak drama, kursi terlalu kanan dan kiri. Bahkan banyak yang nggak dapat kursi. 3 mungkin
bisa memperhatikan keselamatan member soal petasan dan asap-asapan. Nah itu. Tapi ngomong-ngomong soal kembang api, menurut gue ini pemanfaatan GBK yang sangat bagus ya, karena ada kembang apinya. Kalau kembang api itu kan nggak bisa tuh di indoor gitu kan. Ini menurut gue sebenarnya kayak special effect-nya tuh keren ya, kembang apinya, konfetinya, lightingnya. Terus juga layarnya meskipun kurang gede tapi kualitasnya bagus gitu. Itunya oke gitu. Tapi yang lain-lainnya kacau balau. Yang lain-lainnya kacau balau. Oke, ini masih mau bahas it, masih mau bahas. Seat plan ada lagi nih. Seat plan. Ini ada kejadian orang. Jadi ada kejadian sebenarnya. Saya beli kursi tiket platinum dengan harga lebih dari 3 juta rupiah dengan nomor kursi bla 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 bla. Tertera pada etiket saya. Namun ternyata kursinya tidak ada di venue. Kursi gaib. Iya. Kursi gaib. Aser yang jaga di sana bilang, saya tinggal tempati saja kursi dimanapun bebas, tinggal pilih. Namun kenyataannya kursi yang saya tempati itu sudah milik orang lain ya memang itu kursi mereka, tertera di etiket mereka. Saya protes, lalu saya diantar ke help desk dan ternyata nggak cuma saya yang bernasib sama, tapi banyak. Terus keadaan chaos setengah jam sebelum konser. Chaos mah itu yang buat gorengan. Keadaan chaos setengah jam sebelum konser dimulai masih belum ada kepastian dari pihak tiket dan Indonesia. Akhirnya kami yang sudah membeli tiket platinum seharga 3 juta lebih hanya duduk di pagar pembatas. Bahkan ada yang setengah duduk karena tidak kebagian kursi pagar. Kursi pagar guys. Set banget sih, itu set banget anjir. Lu bayangin lu beli 3,4 buat duduk di pembatas kayak gitu. Iya di pagar anjir. Kayak lu bayangin. Ini ada lanjutannya. Orang-orang yang nggak dapet kursi padahal udah beli tiket hanya bisa duduk di pagar. Sedih banget, sangat tidak nyaman dari pihak sudah dan promotor pun tidak ada solusi sama sekali. Sampai konser berakhir pun mereka tidak ada minta maaf, tidak ada solusi, juga tidak ada kebijakan atau kompensasi. Maka dari itu saya angkat di sosial media. Nah itu, ya itu katanya di Day One juga itu banyak double seat ya. Betul. Tapi yang di Day itu gue nggak denger sih ada isu double seat. Nih juga salah satu tips nonton konser ya guys, selalu pilih Day 2. Betul. Karena apa? Karena Day 1 itu pasti tuh chaos-chaosnya mereka, di Day 2 setidaknya mereka sedikit udah lebih evaluasi berbenah diri ya, banyak yang nge-spill. Jadi ingat ya, kalau beli konser selalulah pilih Day 2. Dan juga biasanya di Day 2 itu banyak kejutan-kejutan dari idol loh. Betul. Kayak misalnya Stray Kids di Day 2 dia nyanyi Jauh di Mata si Bang Chan. Jadi gitu, pilihlah selalu Day 2 ya guys gitu. Oke, untuk double seat kalian juga misalnya ada yang punya pengalaman double seat, coba kalian tulis komentar di bawah ya. Puji Tuhan sih, aku nggak ngalamin kalau double seat gitu. Iya, gue juga sih. Nah, beruntung. tapi ini juga yang menjadi masalah nih. Panitia-panitianya itu banyak yang nggak ada attitude-nya. Asar-asarnya banyak yang songong, banyak yang ngelunjak. Karena emang sih yang gue lihat-lihat itu mostly asar-asar itu masih pada muda-muda sih, masih kayak anak-anak kuliahan gitu ya. Tapi kalau iya muda-muda, tapi kalau alhamdulillahnya kalau yang gue rasain kemarin sih asernya gue nggak ada masalah ya. Nih, Mungkin pas udah makin malam kali makin capek Gir. ini ada gue juga tadi sempat nge-like. Lu jangan lihat ntar kayak ini like bokepan gue di Twitter. Ini gue sempat nge-like, ada yang komen kayak gini. Panitia bener-bener gak bisa kasih solusi dan lepas tanggung jawab kalau komplain soal tiket. Teman gue kemarin dilecehin secara verbal sama salah satu crowd control. Dibilang kayak gini, ya udah makan malam sama saya aja, nanti saya kasih tiket gratis. Gak ada attitude-nya anjing. Gak ada attitude-nya. Bahaya sekali. Gak ada attitude-nya bang. Kayak mana boleh lu kayak gitu, orang lagi panik, orang lagi nanya lu yang bener, masa dijawabnya kayak gitu? Iya. Ya, coba dicari yang ngomong kayak gitu ya. Sumpah, gua bersyukur kemarin yang gua hadapi kru-krunya itu yang gua ini nggak bermasalah sih. Gua juga. Tapi iya, gua bersyukur itu. Kalau sampai ke gua juga bermasalah itu kru-krunya, abis sama gua itu pasti. Abis gua roasting pasti. Anjir, gua depan matanya gue maki-maki mungkin. Tapi di dia itu cuman puji Tuhan gue nggak ngalamin. Bahkan ini bukan pengalaman Twitter, ini pengalaman gue. Dari pintu sampai masuk itu semuanya baik banget. Iya. Di pintu pas kita yang ngecek tiket gini kan si Yong pakai baju Spiderman kan. Iya. Si krunya tuh kayak senyum terus bilang kayak nice outfit gitu. Iya. Ramah gitu. Terus pas masuk mereka gini sarang heyo gitu. Iya, yang gua Baik rasakan juga pada saat soundcheck, terutama kan kita yang VIP pada masuk duluan tuh udah di selamat menonton soundcheck, selamat datang Kak. Bahkan ada beberapa usher yang kebetulan follower saya juga, Bang Alpi selamat menonton Blackpink
gitu. Balik lagi, mungkin di end of the day-nya day one itu mereka evaluasi. Jadi di day 2, di day 2 lebih ditekankan. Day tua. Kalian jangan ada yang kurang ajar ya, kayak Iya. gitu. HS mau minum dong itu dong. Tolong. Komplain selanjutnya adalah soal makanan yang harganya naudzubillah gitu. Tapi kalau gue pribadi, wangi juga nih lama-lama. Bentar. Gue merasa nggak ada masalah sih sebenarnya karena emang Gue juga wajar makanan sih. di F&B di tempat-tempat konser itu emang harganya lebih mahal karena mereka sewa tenannya mahal. Udah sewa tenannya mahal cuma 2 hari gitu. Iya. Iya kan? Jadi kayak wajar kalau mereka jual makanan tuh ya agak mahal. Menurut gua harganya masih wajar sih. Aqua juga masih 10.000 gitu yang gua beli di sana. Lu belum pernah kan beli Aqua botol 20.000? Gua pernah di salah satu tempat wisata tuh. Kalau dibanding mahal enggaknya, Wisata apa? ada deh pokoknya tempat wisata salah satu tempat. Dia kayak pantai, kayak taman atau Pokoknya di luar Jabodetabek. Nah, dia itu. Jabodetabek Surabaya. Mungkin ada yang pernah merasakan Jogja, juga di tempat-tempat wisata memang Tapi biasanya paling Bandung sih, Alfi. mahal kan karena Bandung kalau enggak udah lah woy. ya, Secara nyesek ngeluarin 20.000 untuk aku botol, ya tapi emang wajar. kita harus memaklumi karena mungkin sewa tempat buat tenan di tempat wisata itu ya mahal gitu. Jadi emang paling benar adalah kalau nonton konser ya siapin budget lebih lah. Betul. Kalau emang nggak mau, itu bukan hal yang untuk menurut gue. Itu bukan hal yang untuk dikeluhkan. Di komplain itu menurut itu gua bukan ya. menurut gue bukan hal yang untuk dikeluhkan ya. Selanjutnya juga banyak yang komplain WC-nya ngantri, ya itu lagi-lagi hal yang wajar di konser karena ya gimana nggak ngantri ya, satu cewek aja di kamar mandi bisa 10 menit. Iya, mungkin buang air kecil itu belum selesai. Kalau kita laki-laki Kayak buang air langsung. kecil, cebok, kelar. Kelar. Iya, kalau wanita itu biasanya Buang air kecil dulu. buang kecil, Terus cebok. ada kaca itu Terus enggak wanita tidak tacap dulu. Iya. Habis tacap pasang softland. Benerin alis Habis pasang yang topeng. kehapus keringat. Foto bertiga dulu. Enggak sampai bertiga ke dalam enggak. Enggak foto ibu. Oh, itu kalau ke WC yang ini Sama kan teman-teman. maksud aku kan maksud aku. Foto bertiga gini sama teman-teman dulu di selfie. Maksud saya kan ini WC-WC yang portable itu loh. Yang kemarin kan ada WC-WC portable di luar yang berderet itu. Kayak gitu ya. Lagi-lagi soal WC menurut gue bukan hal yang untuk Dikeluhkan juga, ya. Lebih soal WC dan F&B itu bukan hal untuk dikomplainin, lebih ke hal untuk dimaklumin gitu. Iya. Jadi biasa kan punya mindset, oh emang hal seperti ini wajar di event-event yang jarang terjadi. Let's say kayak konser atau kayak nonton bola kayak gitu-gitu. Dimaklumin ya guys, nggak boleh kesel untuk hal seperti itu. Selanjutnya, gue mau nge-review soal ini juga sih. Menurut gue, ini adalah konser dengan audio terjelek yang pernah gue datengin. Mohon maaf banget ya buat vendor audio, tapi menurut aku ini jelek banget ya. Karena mic-nya Blackpink itu kadang mati, kadang kecil, kadang kresek-kresek. Sampai ada momen Itu dimana mungkin bukan salah mic Blackpink-nya. Mic Blackpink-nya kan pakai mic mahal mereka kan. iya, nggak tahu deh itu salahnya di mana. Colokannya kali ya? Gue pokoknya nganggapnya itu audio, masalah audio. Sampai ada satu momen Rose itu nyanyi, suaranya jadi fals karena mic-nya itu kayak naik turun kesek-kesek gitu. Gue yakin Rose nggak mungkin fals. Demi Tuhan Rose nggak mungkin fals. Itu udah pasti salah audionya. Dan Lisa juga jadi fals ya nyanyi. Terus kadang mic-nya tuh mati, kadang kayak Blackpink ngomong juga kayak gitu lah, pokoknya ini jelek banget. Tapi kayak musiknya keren. Iya. Musiknya tuh keren. Bandnya kerasa ya? Bandnya berasa gitu. Kayak, tapi suara dari mic ini loh yang jelek banget. Kan yang penting suara mic ini, Iya. suara live ini. Kita datang ke Blackpink mau denger suara live ini. Nggak gitu. mungkin Blackpink pakai bahasa tubuh Terutama orang-orang yang di pinggir-pinggir ini yang nggak bisa ngeliat Blackpink dan layar kan. Yang mereka beli apa? Ya itu, live performance-nya gitu. Blackpink. Betul. Kalau udah suaranya jelek, layarnya nggak kelihatan, terus Blackpink-nya juga nggak kelihatan, menurut gue itu jatuhnya hampir sama dengan penipuan ya. Itu kayak Iya. bisa minta refund, kayaknya punya hak Iya, untuk minta refund. iya, ya. betul. Kayak buat apa datang ke konser kalau nggak bisa dengerin suara yang bagus gitu ya. Menurut gue ini audionya sangat terjelek sepanjang yang pernah gue nonton konser sih. Masih mendingan audio konser Blackpink di tahun 2019 di Wah, ASBSD. yang Itu bagus banget. Di ASBSD menurut gue perfect dari segala Udah. jenis sisi ya. Udahnya Blackpink yang pertama, udahnya di situ dikasih translator. Jadinya si Jisoo banyak ngomong. Betul. Di sini nggak ada translator. Jadi si Jisoo tuh mungkin karena language barrier. Jadi Jisoo-nya tuh kayak lebih banyak diemnya. Iya. Tapi emang Jisoo tuh sekalinya ngomong tuh ya Allah meleot.
Iya, Jisoo iya. tuh jarang ngomong, tapi sekalinya ngomong, Hai, I'm Jisoo. Gemoy banget ya. Tapi gitu, tapi waktu di konser Blackpink yang kemarin tuh si Jisoo tuh lebih banyak ngomong karena Lebih mungkin ada- lebih banyak nahan gitu, kayak pengen ngomong tapi nggak terlalu Nggak, bisa bahasa Inggris. Yang di ISBSD itu dia lebih banyak Oh ngomong, iya, lebih kalau di leluasa SBSD untuk iya. ngomong gitu. Jadi Karena ada karena translator. mungkin karena ada translatornya itu yang pertama, yang kedua kita dikasih air di dalam, panitianya karena Beuh. dia mikirin kita. Sittingnya itu berdiri. Emang konser Blackpink itu nggak boleh duduk anjing. Mana ada konser boleh, maksudnya ya mungkin ini karena corona juga, terus juga memikirkan waktu izin Blackpink ini diajukan kan itu juga zaman-zaman kayak acara-acara tuh lagi dibatal-batalin kan. Iya, iya, Karena- iya. Karena kerumunan gitu. Mungkin beda situasi gitu. Tapi menurut gue kayak konser kayak Blackpink gini mana asik duduk gitu. Woh. Betul. Ini tuh bukan konser Pentatonix, ini tuh bukan konser Raisa yang bisa dinikmati sambil duduk. Ini tuh konser yang dinikmatin tuh sambil joget-joget, cover dance Iya. gitu-gitu loh. Jadi nggak seru kalau duduk. Nah, waktu di Ini kita bukan lagi nonton opera gitu ya. Iya, bukan lagi nonton Broadway gitu. Jadi kayak nggak seru sambil duduk menurut gue. Jadi kayak Bahkan member Blackpinknya pun Nyuruh berdiri. sampai nyuruh berdiri beberapa kali di beberapa lagu, di beberapa momen ya. tapi menurut gue itu juga lumayan bikin kayak chaos ya, karena Iya. si member Blackpink nyuruh berdiri, udah habis satu lagu, orang-orang nggak mau duduk lagi. Jadinya yang di belakangnya duduk nggak kelihatan. Sampai gitu. Berantem orang-orang. Di belakang orang bilang, "Woi, duduk ya," baru pada duduk. Itu pun ada juga yang nggak mau duduk. Di depan gue cici-cici, di depan gue cici-cici. Berdiri mulu. Gue udah liatin, nggak duduk-duduk kan. Gue langsung aja gue giniin, Ci bisa duduk nggak? Oh ya maaf. Nah, 3,9 sama just tip-nya ya, sama ongkos just tip-nya. Iya. Just tipnya 500.000 gue Iya. bayar. Tapi justru gue terpercaya tiket gue keluar loh. Aku menahan untuk tidak ngomong kasar, Ger. Sabar. Karena ini channel, gua kan channel family friendly, nggak kayak channel lu. Ungkapkan di akhir video. Luapkan di akhir video. Oke. Soal itu ya. Kita mau bahas soal apa lagi ya? Mau kita reaction dulu yang video Teh Meli apa gimana? Oh boleh. Meli Guslow dibentak anjing. Meli Guslow loh. Seorang Meli Guslow dibentak. Teh Meli. Apa karena mereka ini orang-orang muda? Mereka nggak tahu Meli Guslow itu siapa? Apakah kalian tidak tahu Meli Guslow, legendary? Berani banget sih ngebentak Meli Guslow. Gila loh. Bacain. Semalam saya jongkok di sebelah kursi ini. Ini dah jelas ya tulisannya platinum, jadi saya tidak salah kelas. Setelah beberapa lagu, baru beberapa usher membawa beberapa kursi tambahan untuk kami. Itu pun kami satu kursi terpaksa duduk berdua dan bertiga. Buat usher yang tadi malam bentak-bentak saya maafin Anda. Saya paham Anda capek seharian di lapangan. Bersyukur Gih kejadian ini terjadi saat umur saya udah nggak muda. Kalau ini terjadi 20 tahun yang lalu, wah mendingan pindah negara deh lo. Pelajaran buat adik-adik yang lagi seneng bikin acara, songong bukan budaya bangsa kita guys. Sekian. Oh, Teh Meli memang. Si Teh Meli ini kan datangnya di D1. Berarti benar itu D1 itu garisnya itu sama semua, asalnya kurang ajar semua di D1. Di D2 mungkin mereka ditegur gitu, jadinya Iya. berbenah diri gitu. Iya. Ada video apa? Ada lagi video Teh Meli ini pakai bahasa Sunda, saya akan terjemahkan. Nyampe ke kursi yang memang kita harus duduk di situ, ternyata udah ditempatin orang. Udah ditempatin orang, kursinya dia. Makanya si Caca mau bilang kritikan, ini harusnya sampai di Paul Bang. Ada yang bawa ini juga orang, ada anak bawa ke anak kecil. Berarti kan double kan? Nah, jadi orang itu udah punya tiket juga yang duduk di kursinya Teh Meli. Ya, double seat. Double seat number. Atau si Asal bingung badannya mana yang benar, terus pokoknya Tuh si asernya bingung mana yang bener. Jadi udah ada yang bantuin nambahin kursi, tapi kursinya juga itu masih kurang. Terus ada satu cowok, entah itu aser, entah itu panitia apa. Ini ngaranna saha, urang Namanya juga nggak tahu, entah dia aser atau dia kru. orang apal, jalan mana orang apal. Nah, gua apal orangnya yang mana ya? Hei, kamu bukan VIP, kamu platinum di sana, di belakang. Oh gitunya, urang. Tuh, dibentak. Kamu bukan platinum, kamu bukan VIP, kamu platinum, kamu di sana. Ya pokoknya itu intinya sama kayak yang captionnya tadi. Ya, gitu ya guys. Jadi emang permasalahannya tuh banyak double seat gitu. Sebenarnya itu juga permasalahan untuk konser seating sih. Dan menurut gue mereka promotor ini nggak mengantisipasi itu sih. Nggak mengantisipasi itu dengan baik gitu. Kalian dengar kan tadi usernya tuh ditanya ngangong-ngangong semua Iya, gitu. usernya juga nggak Ngangong-ngangong jelas, semua gitu. asernya itu. Nggak ada briefnya gitu. Dan masa ditanya dibilang ya udah duduk aja di mana aja. Mana boleh gitu kan konser seating semua kursi itu udah punya pemiliknya Iya, lah gitu. bahkan
Mana ada orang disuruh, ya udah duduk aja di mana aja yang kosong. Iya, kayak coba Tolol itu udah namanya. dipindahin ke depan. Ya udah pindah aja ke sana, duduk aja dulu di mana siapa cepat siapa dapat gitu, ada yang dibilang kayak gitu juga anjir. Terus juga iya, ini juga gue dengar terus banyak juga yang tiba-tiba dipindahin karena berdiri FOH gede gitu tiba-tiba, jadi kayak dipindahin sesuka hati mereka aja gitu. Itu juga banyak yang dipindahin, udah beli tiket apa dipindahin ke section apa karena ada FOH gaib gitu tiba-tiba. Nah itu juga banyak gue dengar-dengar. Sama ada satu lagi, jadi kemarin kan gue duduk di depan gue yang sebelah sana. Itu dia cerita kemarin dia datang Dewan, dia beli tiketnya itu 15 juta. Terus dia ngomel-ngomel, apaan soundchecknya cuma 2 menit doang gitu-gitu. Kalau di luar negeri katanya 1 lagu segala macam. Terus dia bilang, aku beli 15 juta, belinya sama orang dalam. Tuh cerita kayak gini. Iya, emang kalau mau beli yang di row depan sana itu tuh harus beli orang dalam, soalnya udah udah disimpenin sama pihaknya untuk ya itu untuk orang-orang penting kata dia gitu. Cuma gue nggak tahu ya ini benar apa enggak. Soalnya si cowok ini juga emang agak-agak pick me juga nih gue lihat nih si anak ini ya. Karena dia ditanggepin kan kayak ih nangis banget kak, keluarin duit 15 juta cuma nonton soundcheck 2 menit. Terus dia kayak pick me banget kayak enggak lah gue nggak nangis, ini gue di depan banget nih, dia pamerin sama dia nih, gue di depan banget nih. Ya Allah. Kayak gitu anjir, jadi kayak nggak tahu ya bisa dipercaya atau enggak omongan dia. Cuman itu teh yang gue dapat. Terus ada satu teh lagi. Apa? Jadi ada salah satu artis dateng, ternyata dia nggak ngerti apa-apa tentang Blackpink. Oh itu mah bukan 1-2 orang coy, banyak banget. Masalahnya kalau udah nggak tahu Blackpink ya udah diem aja. Iya. Ini enggak, sepanjang konser, sepanjang acara, bahkan sebelum acara itu ngobrol mulu gitu, berisik kayak itu Jisoo yang mana gitu. Pinggangnya mereka kecil banget kok bisa sih? Itu Jennie kan, itu Rose kan, berisik jadinya gitu. Dan ngomongnya tuh bukan yang kayak bisik-bisik, Iya. kenceng ngomongnya anjing kayak wah gue akuin nyalinya gede banget sih ngomong kayak gitu di konser Blackpink. Oh my god. Ada memang itu tidak cuma 1-2, itu tuh banyak banget. Tapi salah satu nilai plus sebuah grup bernama Blackpink ini adalah itu, dia bahkan mampu membuat orang-orang yang bahkan tidak mengetahui mereka membeli tiket untuk menonton konser mereka cuma gara-gara FOMO. Gila keren. Keren sih Blackpink, udah levelnya Queen, another level. Legends. Queen sih bener-bener. Legends never die. Queen anjir. di eranya mereka saya Iya menurut anjir, gua. gila. Menurut gue kayak keren sih Blackpink. Di depan bisa gua aja- bikin orang se-FOMO itu. Orang beneran literally itu orang-orang semua Iya. tuh nonton cuman buat naikin engagement doang. Betul, orang di depan gua aja persis ini, sumpah gak bohong, gua di depan gua ditanya sama teman sebelahnya, lu ngerti Artis. gua nggak mau bilang. Artis atau orang terkenal? Kayaknya sih artis ya, soalnya dia Kalau orang pakaiannya kalau orang terkenal kan bisa TikToker, bisa selebgram, bisa kayaknya sih orang terkenal dari terkenal. pakaiannya. Oke. Cuma kalau mukanya gua nggak kenal. Oke. Ibu guanya sendiri nggak kenal. Berarti apa dia artis, TikToker? Nggak tahu. Pokoknya dari dandanannya fashion modis banget lah. Wanginya apa? Coca-Cola wangi. Keguyer namanya, ketumpahan namanya. Ditanya sama sebelahnya, emang lu ngerti Blackpink? Nggak sih, gitu. Terus ada hal lucu juga pas abis Blackpink tampil, kan ada kembang api bro di belakang gue. Tapi ada satu emak-emak di belakang gue emang congornya gede banget coy. Masa abis Blackpink tampil diiringi kembang api, emak-emak itu gini, aduh bau jangwe. Maksud gue tahu namanya kembang api, petasan itu kan pasti bau mercon ya. Maksud gue dari sekian banyak jenis-jenis petasan kenapa yang disebut jangwe? Dan gue juga tahu ini bau mercon tapi nggak usah sampai disebut bau jangwe anjir. Itu kan kembang api, kalau jangwe kan yang meluncur ke atas gitu anjir. Iya. Overall menurut gue reviewnya, gue sedih banget karena ini salah satu eksperimen penelitian dong anjir. Ini adalah salah satu experience nonton konser terburuk gue. Dan gue tuh sedihnya kayak ini tuh happens di konser Blackpink yang mana tuh idola gue Salah satu banget, grup favorit gue gitu. juga ya. Gue sedihnya itu sih kayak, tapi gue nggak menyesal karena it's Blackpink boy. Gue akan terus nonton Blackpink dimanapun mereka konser di Indonesia. Misalnya kalau ada yang bisa gue tonton karena gue nggak mau menyesal kemudian hari gitu. Kayak 21 kan kayak gue nggak sempet nonton
21 konsernya, dan gue tuh nyeselnya sampai detik ini. Kemarin juga Gerald nggak sempat nonton CL. Iya, itu gue nyeselnya kayak apa. CL sekalinya dateng, lu nggak sempat nonton lagi. Tapi dengar-dengar tahun ini dia mau datang lagi. Oh iya. Semoga kalau Tuhan mengizinkan. Parah banget Abi Bayu gara-gara lu Gerald nggak nonton CL. Balikin duit gue. Anjing. Kayak gitu ya. Jadi menurut gue ini konser terburuk gue, dan semoga promotornya ini bisa berbenah diri karena kan mereka bulan Mei mau ngehandle ARMY. Wah, buat yang konser Suga nanti Bapak Agus itu good luck ya. Good luck. Semoga udah berbenah diri. Semoga sudah bebenah diri karena, jadi lebih baik karena ya. Gila ini viral mereka tuh promotor yang buruk itu di mana-mana anjir beritanya, dan semoga bener-bener bisa berbenah diri ya, kayak Diandra. Diandra itu salah satu promotor yang kelihatan banget berbenah dirinya gitu. Betul. Ya? Dari The Link sampai yang kemarin NCT 127 NCT Dream. NCT Dream itu testimoninya tuh sangat-sangat bagus banget ya. Vidya sampai ngasih testimoni ke gue, Diandra bagus banget. Vidya kan nonton TDS The Dream Show. Dan The Link juga. The Link juga dia nonton. Contoh Diandra itu adalah salah satu promotor yang bagus. Belajar dari kesalahan, betul, yang menerima saran masyarakat, yang berbenah diri ya. Contohlah promotor itu ya, semua promotor Indonesia. Iya, jangan cuman cuan-cuan doang. Kita bukan buzzernya apa-apa ya, kita bukan buzzer apa-apa ya, gue kasih tahu. Kita nggak buzzer Diandra, enggak. Buat para yang nonton konser juga tahu diri ya. Kayak ada peraturan-peraturan konser yang tak tertulis. Ya, salah satunya adalah jangan mengangkat ini setinggi ini. Paling banter atau sekepala lu lah ini. Ya segini ya. Jangan segini gitu. Kemarin ada depan gue juga. Gue lagi ngangkat begini kan, 2 baris depan gue ngangkat lightstick begini. Jadi kan gue lagi nyorot layar padahal. Jadi layar kebelah sama lightstick anjir. Tolong ini, karena yang bayar tiket bukan cuma kalian gitu. Betul. Tiketnya tuh nggak murah loh. Kayak coba kalian di depan kalian dan kayak ngangkat gitu pasti kan kesel dong kayak. Dan gue aja ya. Berdiri itu kan gue tinggi kan. Gue tuh berdiri sampai nyender begini. Jadi gue tuh megang kursi depan gue terus gue begini. Begini badan gue karena biar orang di belakang gue tuh bisa nonton gitu. Karena gue ketinggian, pasti mereka di belakang ketutup. Ini orang ngangkat HP setinggi-tinggi apa nggak tahu anjir. Itu peraturan tak tertulis dari konser. Dan juga ingat sampah ya. Kalau sampah nggak bisa dibawa pulang, kalau nggak mau buang tempat nggak tahu. Di kemarin tuh gila sampah berantakan. Sampai ada nih, lu lihat nih, sampah box light stick, orang-orang yang baru pada beli light stick. Wah, gila coy. Jadi gitu ya, kalau nggak bisa dibawa pulang sampahnya atau cari tempat sampah, telen sampahnya. Iya. Kalau dari gue udah nih resah gue soal konser Blackpink. Kalau dari Alpi sepertinya masih ada resahnya karena kemarin sempat termanuver sesuatu. Terbongkeng. Ada apa sih kemarin Pi? Kok lu bisa seperti itu, tertipu? Awalnya itu adalah follower gue bernama Grace, nggak usah kita sensor lah ya. Dan turn out dia juga follower gue. Follower Gerald, follower Ago. KLT, @Grace KLT. Sekarang akunnya udah nggak ada, akunnya udah hilang. Grace KLT itu kan KLT ada kepanjangannya Kakon, Lelak. Dia nawarin gue lah, bang, nih gue iseng-iseng ngewar di kantor. Nah itu posisinya emang pertama kali tiket dibuka tuh. Lagi ngewar-ngewarnya kan, lagi ngelek-ngeleknya tuh. Gue nggak dapet tiket lah karena susah banget. Lu ngewar sendiri nggak dapet. Internet kita, lu tau lah internet kita ya. Iya. Nah habis itu dia nawarin lah, bang, nih gue iseng-iseng ngewar, ternyata dapet. Gue sempet menguji-muji dia dong, gila internet lu keren banget, apa emang internet lu? Ya adalah internet kantor, kata dia. Nggak jadi muji, gue nyesel terus. Ya udah nih bang, mau nggak nih sekitar beberapa menit lagi udah habis ininya, waktu udah bayarnya. Iya, waktu bayarnya. Gue sempat ragu tuh kan, tapi setelah gue pikir-pikir, gue scroll lagi DM sama dia tuh, oh ternyata dia follower lama gue dari 2018 masa. Dan gue beberapa kali memang udah reply chatnya dia gitu. Emang gue kan beberapa, gue kalau lagi gabut kan sering DM request gue baca-bacain tuh, terus gue bales kalau ada yang seru gitu kan. Tapi gue nggak nyangka dia udah follow gue dari 2018 dan kita beberapa kali chat-chatan, tapi dia ada niat buruk ternyata sama gue, Ger. Akhirnya gue minta videonya dia lah, video real time-nya dia. Dikasih lah video real time-nya sama dia, bilang, bang,
tenang aja bang, gue nggak nipu kok. Dia Kata ada video dia sama dia pakai filter tapi kelihatan jelas muka dia kayak gimana. Nah terus gue percayalah di situ. Dan tapi sampai ngasih KTP kan? dia bahkan sampai ngasih KTP dan gue tahu itu KTP-nya memang tidak diedit. Dan KTP-nya dipegang gitu. KTP-nya dipegang sama tangannya dia. Tapi sayangnya adalah video bukti bahwa dia bilang dia nggak akan nipu itu kan cuma bisa di play sekali ya kalau di DM Instagram itu. Enggak, ada video yang kayak Snapchat yang Iya, langsung hilang. langsung hilang kalau di fitur DM itu. Dia ngirim yang video kayak gitu guys. Iya, dia ngirim video kayak gitu. Terus gue sempatnya bukan nge-screen record, tapi gue screen capture doang. Nah, ntar gue tampilin di sini, ting. Nah itu, dia ngasih KTP, dia ngasih video real time. Terus dia follower gue dari lama, Ger, 2018. Dan chat-chatnya nggak ada yang mencurigakan. Masa gue nggak percaya gitu kan? Abis itu dia bilang, kalau nggak mau nggak apa-apa bang, gue kasih yang lain aja. Ya udah gue mau lah akhirnya. Ya udah nggak apa-apa. Gue sama Vidya itu nggak ada kecurigaan apa-apa. Kayak udah bismillah aja, bismillah ya Allah. Masa sih follower bohongin gitu kan? Dia udah follower lama juga gitu, udah beberapa kali DM-DM-an. Ya udah akhirnya gue transfer lah. Dan gue transfernya bukan ke rekening dia pribadi karena itu menjadi alasan gue curiga kalau misalnya dia nyuruh transfernya ke rekening dia pribadi. Tapi dia nyuruhnya rekeningnya dia nyuruhnya ke transfer ke virtual account tiket.com. Jadinya gue makin percaya lah ya gak sih? Makin percaya, oh ya udah gitu. Ternyata orang kalau jahat, orang kalau brengsek tuh ada aja caranya ya. Ada aja caranya. Terus ternyata abis itu dia bilang ke gue gini, ya udah bang nanti gue bantu penukaran ya, penukaran di venue gitu, nanti bang Alpi sama Kak Vidya langsung ini aja kita ketemu di venue. Di situ dia belum bilang bisanya hari H tuh. Terus oke, gue bilangnya, terus gue nanya fee-nya berapa nih? Terus kata dia ya terserah aja bang, orang gue tadi iseng-iseng, seikhlasnya juga nggak apa-apa. Gue makin menyanjung dia dong dalam hati gue. Gila nih followers gue mulia banget gitu. Kayak gue punya follower yang sebaik ini gitu. Nah, habis itu nggak lama, akhirnya kita berpindah ke WhatsApp. Gila WhatsApp-WhatsAppan. Gue sampai bilang, fee-nya 500 cukup gak? Maksud gue iseng-iseng kan nanya, siapa tuh kalau dia pindah, nambah juga nggak apa-apa lah. Cukup bang, emang gue nggak tahu juga fee just tip gini, emang iseng war doang karena lihat story lu tadi. Nah bener kan? Gue bilangnya kayak gitu. Oke, makasih banyak. Tolong disimpan baik-baik ya email dan etiketnya. Sama kalau butuh apa-apa kabarin aja bang. Tuh, anjir gimana kurang baik nih. Nah, tiba-tiba beberapa hari kemudian setelah chat-chatan kayak gitu, Friday tanggal 18 November dia bilang gini, bang kalau gue minta fee-nya sekarang aja boleh gak bang? Soalnya gue mau nonton Donghyuk Jinan ntar malam. Jadi Donghyuk sama Jinan tuh pernah jadi juri itu loh, yang Nada Fit ke notice itu. Iya. Jadi buat Iconic hati-hati kalau misalnya ketemu dia ya, nanti misalnya Icon ada konser terus ada just tip namanya Nitip. Grace. Kalau kalian nonton di misalnya kayak di konser ya, terus ketemu dia, nitip geplakan sekali begini biar. Iya, kalau jangan goblok ada gitu. just tip dengan KTP atas nama Grace atau Sutan tuh nama adenya ya. Dia sering nonton konser guys, kalau ketemu dia itu, kalau ketemu di konser nitip ya kayak tapi sambil ngomong jangan goblok. Iya, terakhir dia nonton konser The Rose VIP juga tuh. Nah, dia bilang dia minta fee di 18 November. Terus gue bilang gini, waduh sorry banget, agak seret gue tanggal segini. Kalau awal-awal bulan masih ada. Memang biasanya kalau udah tanggal pertengahan itu, uang tuh udah gue masukin ke tabungan, segala macem, uang belanja. Gue biasanya kalau ada duit lebih itu gue sisihinnya emang awal bulan pas gajian. Karena gue digaji sama manajer gue tuh pas awal bulan. Nah itu duit gue tinggal buat makan sama bensin doang nih, jatah jajan. Gue bilang gitu, gue sambil pakai emoticon ini. Udah dia nggak bales tuh. Nih tiba-tiba Wednesday Februari tanggal 22 maksud gua, dia bilang gini di 2023 nih, Bang Alpis yang aku mau infoin penukaran tiket BP udah bisa dari mulai minggu depan, tapi berhubung aku minggu depan bakal ada di konser NCT dan weekday aku pun kerja, jadi aku baru bisa nukerin tiket di hari H. Tapi aku pastiin datang dari pagi karena penukaran start jam 10 pagi. Kalau ketemunya di hari H gak apa-apa kan Bang? Penukaran SC nggak bisa diwakili. Ya itu betul. Nah, gue tanya lagi, Grace, pas penukaran tiket lu datang pagi kan? Iya bang, jam 9 mungkin udah di venue. Oke. Nah, Saturday, nah ini hari H nih. Halo Grace, udah di venue belum? Belum nih bang, bentar lagi ya. Sorry, ngaret kemarin dari Hanbin. Dia bilang kesiangan. Gue juga belum jalan sih, gue bilang. Gue masih di penginapan gitu. Oke. Jam 2 bang antri SC tuh soundcheck. Ini kan kayaknya masih lama ya. Gua kesananya mungkin di atas jam 12 gue bilang. Gue sempet nawarin lu kesini pakai Gojek mau nggak gue ongkosin. Gue nginep di bla 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 bla. Gue bilang gitu sama Vidya. Oh nggak ikut SC bang. Nggak apa-apa sih aku nungguin. Ikut paling jam 1 jalan gue bilang.
Gak apa-apa bang, aku juga belum jalan. Nah disinilah aneh. Nih, di sini ntar ada aneh juga nih. Gue bilang ketemu di Plaza Tenggara ya. Oke, ntar kabar-kabarin lagi bang. Dia di jam 11.51 dia bilang, bang OTW ya gue. Padahal dia bilang di jam 10.16 dia bilang, belum nih bang, bentar lagi ya. Aneh gak? Tapi dia baru jalan ternyata di jam 11.15, bang OTW ya gue. Itu gue, 1 jam. walaupun mencurigakan, gue masih berpositif thinking. Setelah itu, sisanya semua tinggal chat gue doang, Ger. Dianya udah gak ada balas lagi. Gue bahkan beberapa jam sebelum soundcheck, kayak 1 jam sebelum soundcheck, gue masih menyangka dia, anjir nih orang kecelakaan kali ya. Pokoknya sih sisanya tinggal chat gue, Ger. Udah dia sampai sekarang nggak balas. Tapi anehnya WA gue nggak diblok, dia masih follow gue. Akhirnya gue spill lah di Twitter. Sampai malam ini views di Twitter itu, tweet gue udah nyampe 159.000 dengan jumlah retweet 1.600, like-nya 1.900. Ternyata karena viral di Twitter, cukup viral, akhirnya terbongkarlah kebusukannya si Grace. Oke, apa sebenarnya plot twistnya dari jadi secara garis besar ada beberapa orang yang membaca tweet gua dan juga dia penonton TikTok gua atau nggak sengaja nonton konten TikTok gua di FYP, mulai curiga bahwa ternyata dia adalah pembeli dari si Grace ini juga. Oke. Ngerti kan? Ngerti ya? Akhirnya dia nge-DM gue di Twitter, halo kak, akhirnya gue follow, aku mau DM, aku mau kasih informasi bla bla bla. Ternyata banyak juga yang beli tiket dia, bahkan nggak cuman The Dream Show, Blackpink, ada juga yang konsernya belum mulai nih, Treasure. Gara-gara ngelihat konten gue, dia langsung lemes, ketar-ketir, karena orangnya ternyata sama, tapi KTP-nya bukan atas nama Grace, atas nama adeknya. Terus, nah ketemulah salah satu. Nih gue mau makasih banget sama orang yang namanya Jensen Febrian dan dia udah izinin gue buat gue up di sosmed bahwa dia menurut gue adalah punchline sekaligus titik terang dari permasalahan apa yang gue hadapi tentang keraguan gue selama ini gitu, selama ditipu ini. Dia bilang apa? Jadi fix gara-gara Jensen nge-reply gue di tweet gue yang lumayan viral itu, akhirnya gue tahu bahwa si Grace ini beneran penipu. Jadi dia nge-reply gini, gue yang beli tiketnya, gue juga udah COD sama orangnya juga. Sorry ya, nggak nyangka dia sampai nipu kalian semua. Gue beli sama dia 4,5 juta. Dan awalnya dia normal-normal aja kok, look so nice. Sampai ketemuan COD juga masih ramah orangnya. Kalau mau bukti chatnya bisa DM aku aja, gue DM lah. Pokoknya intinya dia baik-baik aja ke gue, kayak reseller pada umumnya, dilayani dengan baik sampai penukaran tiket. Yang informasi di gue cuma ada foto KTP dia sama kantor dia. Soalnya ketemu dia pertama kali di kantornya. Kantornya itu di apartemen kantor notaris. Mampus. Oh iya, dan kita juga COD pengambilan tiket Blackpink, soalnya dia tukerin tiket duluan, tapi nggak ketemu dia, ketemunya sama kakaknya. Nah ini tuh chatnya, nah ini yang akan lu bacain ini chatnya si Grace ke si Jensen Febrian. Oh udah bilang gitu? Iya. Jadi si Grace ngechat Jensen gini, Kak maaf aku DM sepagi ini, besok pagi available nggak ya buat ambil tiketnya? Aku dapat kabar di HNR seller tiket NCT dan kemungkinan aku akan butuh uang besok buat tiket pengganti. Tiket Blackpink udah ready kok, surat kuasa nggak perlu karena aku udah pastiin ke petugas tadi, hanya perlu screenshot etiket aja. Di belakang wristband-nya sudah ada tata cara masuknya, nggak perlu lain-lain, hanya screenshot etiket. Dia screenshot etiketnya, orangnya itu emang beneran Grace bang, sesuai KTP dan mukanya sama. Cuma nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa nipu gitu. Ya pokoknya intinya tiketnya Alpi ternyata dia jualin ke orang. Betul, tiketnya gua itu ternyata sama kecurigaan gua adalah dia udah tukerin tiketnya lalu tapi dia jual ke orang dengan harga yang lebih mahal demi keuntungannya dia pribadi. Jadi dia double nih, untungnya ya. Dan yang gua kocak adalah dia jual nama seat number AB18 itu bukan ke cuman satu orang. Ke banyak orang. Ke gua, ke ada followers gua, terus jadi, ke Jensen Febrian ini, tapi yang dapat akhirnya si Jensen Febrian. Jadi untungnya berlipat-lipat. Enggak juga. Bisa dibilang kayak gitu. Soalnya yang itu udah bayar juga, yang ada satu lagi yang pesan di AB18. Oh, jadi sebenarnya kalian semua ini kena tip. Ibaratnya kalian semua ini lagi di bid. Ngerti gak bid mana yang iya. paling gede pembayarannya? Tapi yang bego adalah dia nih punya elu sih. Kayak nggak bego juga sih, kayak ya semuanya korban gitu. Cuman kayak menurut gue dia cukup salah sasaran, cukup punya nyali gitu loh. Kayak maksudnya gue mengsaluti gitu, dia cukup punya nyali buat nipunya elu gitu anjir. Iya. Berani banget.
salah satu follower gue bahkan ada yang udah nemu IG kakaknya. IG kakaknya. Dia di DM kakaknya dikasih tahu KTP-nya, iya bener itu adik saya. IG adeknya dan Iya adeknya, bahkan adeknya sama kakaknya udah tahu. Intinya keluarga udah tahu berarti. Jadi sekarang harapan lu apa? Lu pengen duit lu balik atau lu pengen ngobrol aja? Secara dimaafkan gue udah maafkan, tapi kalau duit gue balik, gue ada harapan kecil duit gue bisa balik karena gue pakai itu tuh udah nabungnya lama buat nonton konser berdua sama istri gue sama Vidya. Secara Alpi aja sampai kalau kita ajakin liburan dia nggak pernah mau ikut loh karena dia mau nabung buat rumah, buat konser, buat ke Korea. betul. Banyak tabungan yang harus gua harus membagi buat jalan-jalan ke Korea gue sama teman-teman Gerald gitu, Tiffany. Gue juga nabung buat konser Blackpink ini, gue juga nabung buat gua lagi bangun rumah. Maksud gue adalah gue jadi merasa gue nabung buat konser Blackpink tuh sia-sia anjir. Kayak gue nabung tuh gue nabung buat konser Blackpink tuh bukan cuman buat gue nabung buat gue nonton berdua sama Vidya. Terus kayak maksud gue kayak gue aja yang ketipu Yura Yunita nyesek apalagi Blackpink. Karena yang kalau kita ketipu itu yang nyesek itu bukan kita ketipu nominalnya tapi lebih ke momennya nggak sih? Betul. Iya kayak, iya nggak sih? Maksudnya kayak momennya lu harusnya hari ini bisa nonton berdua sama istri lu. Jadinya lu nonton sendiri gitu. Dan AB18 itu kursinya seat plan-nya gue lebih depan harusnya daripada yang gue di itu. Dapat lagi ya? Iya, lebih depan lagi barisnya. Itu yang gue nyeseknya di situ. Iya, dan iya, kalau kayak ditanya kurang pengen ajar balik apa enggak duitnya ya nggak munafik. Gue pengen balik karena itu gue nabung pakai hasil kerja keras gue sendiri gitu. Gue nyusah payah nyisain, gue nggak jajan banyak Maksudnya gitu kayak demi tahu itu. gitu gue liburan aja. Iya, main gitu tapi ya. kalau secara gue udah dimaafkan, gue maafin si Grace apa enggak, gue Karena lagunya gitar ya, kan lu denger lagunya gitar. dengar satu-satu. Aku sudah tak marah. Ya gue insya Allah gue sudah memaafkan Grace. Tapi yang pasti gue mau ketemu sama Grace. Mau. Kalau ketemu lu bakal mau ngapain? Kayak mungkin dia takut pengen ketemu lu, tapi Ya, lu harus meyakinkan dia kayak ayo kita ketemu. Ayo kita ketemu, Grace. Aku ingin apa gitu. Gue nggak akan maki-maki lu. Gue janji. Gue cuma pengen denger ya kenapa lu melakukan seperti itu, dan gue akan mengeluarkan unek-unek gue secara masih dalam batas normal orang-orang lah. Dan dia tuh nipu orang sampai 15 juta anjir. Dan dia total nipu orang enggak lebih 20 juta lebih. Gila sih, gila. Gua aja nyaris 8 juta dia tipu. Gila. Gua aja nyaris 8 juta gue yang keluar. Aku tahu hidupmu sekarang lagi nggak tenang ya. Jadi biar hidupmu lebih tenang, ayo kita bertemu, kita ngobrol. Alpi nggak bakal maki-maki lu, nggak gue. Gue yang bakal nggak sih. Gue pastikan gue nggak bakal maki-maki, nggak. Itu bukan cara gue, tapi gue pastikan lu akan menangis mendengar kata-kata gue. BTW follower gue juga ada yang nemu bahwa dia anak Universitas Bung Karno. Jadi buat yang pokoknya anak semua informasimu udah kita udah tahu. buat guys, anak Jangan- Universitas Bung Karno titip salam kalau ketemu Grace ya. Jangan bilang suruh ketemu jangan gua. kan universitasmu, Graves. Nomor-nomor HP-mu yang buat daftar di Shopee beda kan, buat daftar di Gojek beda, buat daftar di mana-mana beda. Udah ketahuan semua. Betul, nomor-nomornya udah gue pegang semua. Iya, nomor Grace. Shopee kan beda. Nomor Shopee sama Gojek kan Nih, beda kan. Nah, dia ada nomor bisnis, si Grace ini ada nomor HP Shopee Pay, ada nomor HP Gojek. Beda-beda semua. Kita udah tahu semuanya. Kalau gue sih, kalau bilangnya ke lu nih sih, kalau gue setiap gue ketipu, gue selalu kayak cara gue mengikhlaskan adalah ya udah anggap aja kayak mungkin bulan ini atau mungkin beberapa waktu terakhir ini aku kurang sedekah gitu. Jadi anggap aja itu uang untuk sedekah. Iya, iya. Gitu sih. Ya jadi seperti itu ya Grace. Secara garis besarnya itu. Gue boleh nggak kasih tahu gue beli online shop di mana biar orang Boleh, punya? boleh. Ya jadi aku maksudnya ini bukan mau ingin apa ya di endorse ya, gue juga nggak dibayar sedikit pun nggak, tapi cuman ini mungkin bisa jadi opsi buat kalian kalau mau justipan yang terpercaya. Video juga tadi ada ya, ntar di screenshot ya. Nah kalau versi video ini Iya. HS suruh screenshot aja malam ini. ya, kalau versi gue itu gue belinya di Anyong, namanya Anyong KR Store. Itu juga follower gue dan gue cek juga sama dia udah nge-DM gue dari tahun 2018. Tapi dia trusted ya. Nah, kenapa ini tips ya guys, dari gue. Mungkin nggak bisa 100% diterapin, tapi mungkin kemungkinan gak tertipunya itu lebih tinggi. Kalau aku sih lebih percaya belinya itu sama yang ada tokonya gitu, online shopnya. Meskipun itu tidak menjamin juga, karena kemarin si Daniel Hermansyah juga ketipu tuh. Dia beli 8 tiket di online shop yang gede juga tuh.
kalian lihat kalau mau just tip, kalian lihat dulu dia punya online shop atau enggak. Terus kalian lihat testimoninya dia gitu. Terus juga kalian lihat di online shop itu yang benar biasanya mereka kan nggak matiin komentar gitu. Online shop yang nggak matiin komentar itu tingkat trustednya lebih tinggi gitu. Karena kalau dia matiin komentar tuh kita harus red flag gitu kayak kenapa dia matiin komentar ya? Atau ada komentar apa yang dihapus sama dia gitu. Kan gue nggak sempat ambil langsung ke dia, tapi dia sempat ngirim waktu dia ngasih paketan gitu kan, dia ngirim banyak banget gift, terus dia nulis surat panjang lebar gitu, dan berarti dia beneran ngikutin gue gitu udah dari lama si Amanda ini gitu. Jadi itu Anyong Ki Arson ini salah satu dari beberapa just tip yang bisa kalian pertimbangkan ya. Iya. Gitu sih. Semoga juga yang ketipu, kalian semua yang ketipu semoga duitnya balik. Ini ada yang DM gua, "Bang, ini kok orang pada DM aku ya salah orang." Yang nipu gua kan itu akunnya Grace KLT. Terus ada orang yang nge-DM akun Grace Khalid. Tolong ya guys, ini jangan salah orang guys, kasihan ini. Sekian. Segitu aja guys besarnya, semoga hanya gua yang terjadi. Buat semua yang mau beli tiket konser K-pop, ketipu, gue doain semoga rezeki kalian makin banyak. Semoga diganti, meskipun gak langsung diganti jerat 6 juta, tapi diganti dengan kayak misalnya kalian dapat project apa digantinya berkali-kali lipat gitu. Iya, buat mungkin buat penipu anak-anak Universitas Bung Karno kalau ketemu Grace, tolong titip salam, ya. Suruh minta etikat baiknya lah ke gua lah. Kalau lu terus berlari sampai kapanpun hidup lu nggak tenang ya, karena ini udah viral nih di Indonesia nih. Iya. Lebih hati lagi, apalagi ARMY ini rentan banget karena ARMY ini banyak komunitasnya gede ya. Terus BTS nih exposure-nya gede juga. Semakin banyak orang-orang yang berniat jahat ingin menipu para ARMY gitu. Jadi hati-hati ya. Dan juga buat ARMY nanti pas di konsernya tolong kalian behave ya. Biar kalian tuh nggak buruk citranya di mata idol kalian. Karena kemarin tuh kan sempat viral juga tuh, ada orang yang ngelemparin Jennie pakai boneka gitu. Tisu atau boneka sih? Tisu atau boneka. Yes, ya itu nggak boleh ya, nggak boleh banget, itu norak kampungan ya, tolol, goblok. Jadi buat para ARMY ya bisa behave gitu, jangan rusuh, jangan apa, biar negara kita tuh nggak di-ban dari World Tour ya. Karena ada beberapa agensi yang udah nge-ban negara Indonesia gitu. Gue nggak perlu bilang agensinya, tapi ya gue tahu udah ada yang nge-ban. Semoga yang Big Three ini nggak nge-ban Indonesia, karena kemarin SM sempat hampir mau nge-ban Indonesia. Seluruh artisnya nggak boleh datang lagi. Cuman ternyata The Link Day 2-nya itu berjalan dengan baik. Andai aja The Link Day 2-nya rusuh sama seperti The Link Day pertama gara-gara yang Basubak itu, pasti sampai sekarang udah nggak bakal boleh ada artis yang boleh datang Indonesia lagi. Betul. Dan itu dan katanya ini pernah terjadi saat BTS kemarin. Betul. BTS tahun 2017 itu kan rusuh katanya. Iya. Dan kebetulan promotornya sama juga. 2017 rusuh. Nah, semenjak 2017 kok nggak evaluasi dia ya? Iya. Nah, semenjak 2017 itu Indonesia udah nggak pernah kebagian World Tour lagi. Yang di tahun 2018 kan World Tour-nya tuh adanya di Thailand tuh. Indonesia dilompatin. Padahal kalau mau dipikir ARMY di Indonesia tuh kurang gede apa gitu. Jadi jangan kalian berpikir fanbase kita di sini gede, kita nggak bakal di-ban. Agensi tuh kalau nekat nge-ban anjir gitu. Betul. Jadi please semua behave, kita ciptakan lingkungan konser yang asik, menyenangkan, yang senang dan tertib gitu, sama-sama enak. Kita kan datang konser buat senang-senang, buat lihat idol, jangan sampai pulangnya itu stres, jangan sampai pulang itu marah-marah, emosi gitu ya. Ya, itu pesan dari aku. Aku tahu suaraku tidak akan mengubah apapun, tapi at least beberapa orang yang nonton video ini bisa berubah. Mungkin ada yang selama ini nggak sadar dia menyebalkan di konser, mungkin bisa berubah. Kita sama-sama ciptakan suasana konser yang enak. Dan satu lagi, jangan takut untuk menegur orang yang salah di konser ya. Betul. Jangan malu, jangan minder. Jangan malu. Iya. Kayak misalnya kalaupun dia dikasih tahu dia lebih nyolot, lu komporin nih kanan kiri lu ya. Biar nyerang sama-sama. Pasti nggak berani gitu. Kalau misalnya duduk. Kalau satu orang yang ngomong mungkin dia bisa nyolot. Kalau 10 orang yang ngomong pasti dia minder gitu. Betul. Seperti itu teknikku. Ya udah ya. Semoga perkonseran di Indonesia semakin mantap. Ya, oke, thank you buat yang udah nonton. Sampai berjumpa di Algementati selanjutnya. Bye. Dadah.